Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Baik, Bu. Bu, Alhamdulillah ya nak ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya ya nak ya. Sekarang Ibu mau mengabsen dulu. Apa semua hadir? Bu, orang nggak hadir, Bu. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak Ibu berdoa terlebih dahulu. Silakan anak Ibu pimpin doanya nak. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita masing-masing berdoa selesai. Pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai menghitung pH larutan ya nak ya. Adapun tujuan pembelajaran di sini yaitu diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sifat ingin tahu, teliti dalam menentukan larutan yang termasuk asam kuat, asam lemah, menghitung pH larutan asam kuat dan asam lemah berdasarkan konsentrasi yang diketahui. Untuk penilaian di sini, Ibu akan menilai dalam 3 aspek. Yang pertama adalah penilaian sikap. Kemudian di penilaian pengetahuan, yaitu nanti Ibu kasih tugas tertulis evaluasi dan nanti kita kuis ya nak ya. Kemudian di penilaian keterampilan, itu diambil ketika anak-anak presentasi LKPD ya nak ya. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan gambar. Ini gambar apa nak? Gambar tanaman Iya, ada nggak perbedaan dari kedua gambar ini Bu? Nah, tumbuhan subur. Kalau gambar di bawah, iya. perkembangan tanaman tidak bagus. Tanah adalah media alami yang diperlukan dalam kegiatan bercocok tanam ya nak ya. Tingkat kesuburan tanaman tergantung pada kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara yang tersedia di dalam tanah. Faktor penting yang mempengaruhi proses penyerapan unsur hara oleh akar tanaman adalah derajat keasaman tanah atau pH tanah. Pertanyaannya nak ya, mengapa perlu mengetahui tingkat keasaman tanah untuk bercocok tanam? Kemudian apa yang disebut dengan derajat keasaman? Nanti ini anak-anak Ibu bisa menjawabnya ya nak ya. Sekarang kita akan membahas tentang pH atau derajat keasaman. Anak-anak masih ingat nggak apa pengertian asam basa menurut Arrhenius? Siapa yang bisa jawab nak? Saya, Bu. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H+. Basa adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Teori asam menurut Arrhenius yaitu senyawa yang melepaskan ion H positif ketika dilarutkan ke dalam air. Tingkat keasaman suatu larutan bergantung pada konsentrasi ion H positif yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah ion H positif yang dihasilkan, maka suatu larutan itu akan bersifat semakin asam. Jadi, jumlah ion H positif yang dihasilkan, maka asam itu terbagi 2. Yang pertama adalah asam kuat dan yang kedua adalah asam lemah. Maka kekuatan asam itu dapat diketahui dengan derajat ionisasi ya nak ya, yaitu jumlah mol zat yang terionisasi per jumlah mol zat mula-mula. Sekarang kita ke asam kuat ya nak ya. Jadi asam kuat itu apabila kita larutkan ke dalam air, dia akan terionisasi sempurna nak. Maka derajat ionisasinya itu sama dengan 1. Maka asam kuat itu terionisasi sempurna menjadi ion-ionnya sehingga tetapan ionisasi asamnya itu sangat besar. Kemudian kita lihat contohnya untuk asam kuat yaitu HCl menghasilkan ion H positif ditambah Cl-. Lihat, perhatikan ini gambar ya nak ya, gambar ilustrasi berikut ini. HCl kita larutkan ke dalam air. Coba diperhatikan ya nak ya. Di sini terionisasi menghasilkan ion apa aja nak? Nah, kita bandingkan dengan asam lemah di sini. Kalau asam lemah ini terionisasi sebagian kecil ya nak ya. Jadi derajat ionisasinya itu antara 0 sampai dengan 1. Jadi berbeda dengan asam kuat tadi. Kalau asam lemah itu terionisasi sebagian kecil sehingga tetapan ionisasi asamnya itu adalah sangat kecil. Kemudian kita lihat contohnya, ini adalah asam asetat ya nak ya. Lihat lagi ini ilustrasi gambarnya ini ya nak. Jadi CH3COOH ini kita larutkan lagi ke dalam larutan air. Dia terionisasi menghasilkan apa nak? Ion
positif CH3COOH. Ion positif CH. Iya, H positif. Dia terionisasi menghasilkan ion H positif, CH3COO- dan masih ada molekul CH3COOH kan, Nak? Ada yang mau bertanya, Nak? Ya, silakan, Nak. Berdasarkan gambar tersebut, maka bagaimana penyebaran ion molekul dalam larutannya? Ada yang bisa jawab, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Untuk larutan HCl atau asam klorida terdapat banyak ion H+ dan Cl-. Yang untuk larutan CH3COOH atau asam asetat hanya sedikit ion CH3COOH- dan ion dan H+ dan lebih banyak molekul CH3COOH dalam larutan. Iya, untuk selanjutnya Soren Lautis-Sorensis. Jadi dia memperkenalkan suatu bilangan sederhana yang diperoleh dari hasil logaritma konsentrasi ion H positif untuk menyatakan tingkat atau derajat keasaman suatu larutan. Ini biasa disebut dengan skala pH. Dalam matematikanya, maka pH itu adalah rumusnya min log konsentrasi ion H positif, seperti itu. Jadi untuk menentukan asam kuat, maka harus kita ketahui dulu konsentrasi ion H positifnya, Nah, bagaimana caranya? Yaitu ini apa, Nak? Molari. Dan A-nya apa, Nak? Masih ingat? Valensi asam. Ya, konsentrasi ion H positif itu sama dengan molaritas asam dikali asam, di mana untuk mencari molaritasnya itu masih ingat kan, Nak, kelas 10, yaitu jumlah mol per volume. Kemudian untuk valensi asam adalah jumlah ion H positif yang dihasilkan ketika larut dalam air. Berarti jumlah ion H positifnya itulah valensi asamnya, di mana pH itu sama dengan min log konsentrasi ion H positif. Ya, jadi untuk lebih jelasnya, larutan HCl 0,03 molar banyak 200 ml, pH sebesar ini diketahui adalah 0,03 molar. Diubah bentuknya menjadi berapa, Nak? 3 kali 10 pangkat minus 2. Iya, minus 2. Nah, kemudian reionisasinya. HCl terionisasi menghasilkan ion H positif ditambah Cl-, di mana valensi asamnya itu adalah 1 karena jumlah ion H positifnya adalah 1 kan, Nak? Maka kita substitusikan, maka molaritas asam adalah 3 kali 10 pangkat minus 2 dikali 1, hasilnya adalah 3 dikali 10 pangkat minus 2. Maka pH-nya sama dengan min log konsentrasi ion H positif. Kita substitusikan, pH sama dengan min log 3 kali 10 pangkat minus 2. Jadi di sini pangkat kita majukan ke depan, Nah. Menghitungnya pangkat dimajukan ke depan, kemudian kita ikuti dengan min log 3. Jadi hasilnya adalah 2 kurang log 3. Udah jelas, anak-anak Ibu? Udah, Bu. Sekarang kita ke menghitung pH asam lemah. Untuk asam lemah dengan rumus akar Ka dikali Ma, di mana Ka itu adalah tetapan ionisasi asam, kemudian Ma itu adalah molaritas larutan asam. Apabila diketahui derajat ionisasi, maka konsentrasi ion H positif itu sama dengan derajat ionisasi dikali molaritas asam. Alfa itu adalah derajat ionisasi. Larutan CH3COOH 0,001 molar dengan tetapan ionisasi asam 10 pangkat minus 5 mempunyai pH sebesar. Jadi di sini yang diketahui apa, Nak? Molaritas asam 0,001 diubah bentuknya menjadi 10 pangkat minus 3. Iya. Kemudian sekarang kita cari konsentrasi ion H positifnya. Rumusnya tadi adalah akar Ka dikali molaritas asam. Iya, maka konsentrasi ion H positifnya itu sama dengan akar 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 3. Hasilnya adalah akar 10 pangkat minus 8. Nah, ini hasilnya berapa, Nak? Kalau perhitungannya, siapa yang bisa? Maka konsentrasi H positifnya berapa? Maka kalau dalam bekar itu kita bagi 2. Jadi hasilnya berapa? Iya, hasilnya 10 pangkat minus 4. Iya. Jadi konsentrasi H positifnya udah diketahui. Maka kita ke pH. pH sama dengan min log konsentrasi ion H positif, maka pH sama dengan min log 10 pangkat minus 4. Hasilnya adalah sama dengan
4. Sekarang anak-anak Ibu silakan bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing ya nak ya. Silakan mengerjakan LKPD. Hasilnya itu kirim ke Ibu, jadi nanti Ibu akan membantu men-share-nya ya nak ya. Nah, untuk kelompok 1, siapa yang mewakilinya untuk mempresentasikan hasilnya nak? Saya, Bu. Kami dari kelompok 1 akan memberikan hasil 1 berdasarkan data yang diberikan di atas. Akan konsentrasi H+ serta pH dari Cl dari ionisasi menghasilkan A+ tambah Cl-. Konsentrasi ion H+ dengan valensi asam kali molaritas sama dengan 1 kali 0,1 molar sama dengan 0,1 molar. Pangkat pH sama dengan min log konsentrasi ion H+ sama dengan min log 10 pangkat min 1 jawaban 1. Demikian dari kelompok 1, terima kasih. Iya, terima kasih ya nak ya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya nak ya. Sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 2. Siapa yang mewakili nak untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya nak? Saya, Bu. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Hitunglah pH dari larutan H2SO4 0,05 molar. Jawab. Langkah 1, tuliskan ionisasi H2SO4. H2SO4 terionisasi menghasilkan ion 2H+ ditambah SO4 2-. Langkah 2, hitung konsentrasi asamnya. Konsentrasi ion H+ sama dengan A kali molaritas asam sama dengan 2 kali 0,05 molar sama dengan 0,1 sama dengan 10 pangkat min 1. Langkah 3, hitung pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi ion H+ sama dengan min log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Silakan nak, silakan. Bandingkanlah jawaban Anda yang ada pada hipotesis awal hipotesis Anda setelah mengerjakan soal data processing. 1. Golongkanlah larutan bawah ini asam kuat, asam lemah, dan berikan alasan kenapa tergolong asam kuat atau asam lemah. A. HCl, B. CH3COOH, C. H2SO4, D. HF, E. HClO4. Jawaban HCl, H2SO4, dan HClO4 termasuk asam kuat karena jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi sempurna. CH3COOH dan HF termasuk asam lemah karena jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi sebagian. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, terima kasih anak ya, kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya nak ya. Kasih aplaus lah, tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3 ya nak ya. Di awal tadi Ibu sudah ada pertanyaan kan mengenai gambar yang Ibu tampilkan. Siapa yang bisa jawab nak? Saya, Bu. Jika tanah terlalu asam, tanah tidak dapat memanfaatkan nitrogen, kalium, zat lain yang mereka butuhkan. Tidak semua tanaman dapat tumbuh dan berkembang. Para pH 7 tetapi bisa kurang atau lebih dari pH 7 tergantung dari jenis tanamannya. Iya, terima kasih ya nak ya. Apabila kita mau bercocok tanam, maka pH tanah sangat menentukan perkembangan tanamannya ya nak ya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pertemuan kali ini nak? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah yang pertama, asam kuat. Asam kuat jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi sempurna. Kemudian asam lemah. Asam lemah jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi sebagian. Ya, terima kasih ya nak ya sudah menyimpulkan materi pembelajaran kita kali ini. Kalau menentukan suatu larutan itu menghitungnya yaitu untuk asam kuat, maka harus kita cari dulu konsentrasi ion H positifnya ya nak ya. Jadi untuk asam kuat, konsentrasi ion H positifnya itu yaitu molaritas asam kali valensi asam. Maka kita dapat mengetahui bahwa pH-nya itu min log konsentrasi ion H positif. Begitu juga dengan untuk asam lemah, maka untuk konsentrasi ion H positifnya itu yaitu akar Ka kali molaritas asam ya nak ya. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan kuis dalam bentuk kuisis ya nak ya, dengan kode 566784. Oke, udah semua ya. Kita mulai ya nak ya. Silakan untuk mengerjakan kuisnya ya nak ya.
Kita lihat hasilnya ya. Oke, ini kita tinjau pertanyaannya nak. pH larutan asam asetat 3 COOH 2,5 molar adalah 3 kurang log 5, Bu. ya. Pembelajaran kita sudah selesai ya nak ya. Pembelajaran berikutnya silakan dipelajari ya, menghitung pH basa kuat dan basa lemah. Sebelum menutup pembelajaran, silakan anak kami pimpin doanya nak. Bila kita berdoa menurut agama dan bacaan kita. Terima kasih anaknya sudah mengikuti pembelajaran kita kali ini.